Salam, salam damai sejahtera untuk kita semua pada hari ini. Hari ini adalah hari Minggu yang kita kenal dengan hari Sabat. Hari kita berhenti di dalam setiap aktivitas kita selama 6 hari. Kita melakukan aktivitas kita bekerja, pekerjaan kita, dan ini adalah hari ketujuh kita beristirahat. Dan Tuhan mengajarkan kepada kita ketika Tuhan bekerja selama 6 hari dan dia hari menyediakan waktu hari yang ketujuh untuk dia beristirahat. Kejadian 2 ayat yang kedua. Saya bacakan, ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Saudara, Yesus mengajarkan kepada kita agar kita menyediakan waktu kita hari yang ketujuh untuk berhenti, untuk beristirahat, bekerja, beristirahat, melakukan apapun juga. Karena ada enam hari yang Tuhan sediakan untuk kita beraktivitas, melakukan pekerjaan kita. Dan hari yang ketujuh kita harus beristirahat. Dan hari yang ketujuh inilah yang kita kenal dengan hari Sabat. Waktu kita beristirahat artinya kita bersyukur kepada Tuhan. Kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita datang ke gereja memuji dan membesarkan nama Tuhan. Karena apa, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus? Tuhan Yesus konteksnya dia bekerja menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan manusia, menciptakan binatang, menciptakan tumbuhan, air, laut, segala macam dia ciptakan. 6 hari dia bekerja dan hari yang ketujuh dia harus beristirahat. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, apa hubungannya dengan hidup kita hari ini? Saudara, Allah pun masih bekerja. Konteks dia bekerja hari-hari ini adalah selama 6 hari kita bekerja, Tuhan memberkati hidup kita. Dia bekerja, ketika kita sakit dia menyembuhkan kita. Ketika kita ada persoalan, dia akan menyelesaikan persoalan itu. Ketika kita tidak ada jalan keluar, Tuhan akan memberikan jalan keluar dalam hidup kita. Ketika kita tidak ada pekerjaan di hari-hari ini, Tuhan menyediakan pekerjaan. Itulah pekerjaan Tuhan untuk memberkati umat-umatnya, saudara. Tuhan masih bekerja untuk supaya kita ini diberkati. Dan hari yang ketujuh, Bapak Ibu Saudara, kita harus istirahat dan harus berhenti. Harus berhenti. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau Bapak Ibu ingat tahun Yobel itu 6 tahun, dan tahun yang ketujuh itu adalah tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan, beristirahat. Tahun kemenangan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Dan konsep inilah yang dipakai oleh bangsa Israel sampai hari ini. Umat perjanjian Tuhan. Kenapa pertanian yang ada di Israel sangat terkenal di dunia? Jeruk dari Israel, jeruk yang terkenal. Apel dari Israel, apel yang terkenal. Anggur dari Israel, anggur yang terbaik. Kemudian kurma dari Israel yang terbaik, saudara. Karena konsep inilah mereka melakukan aktivitas mereka dan juga mereka menyediakan waktu untuk beristirahat hari Sabat agar mereka memuliakan Tuhan sehingga mereka diberkati Tuhan secara luar biasa. Dan konsep inilah sebetulnya pada zaman bangsa Israel hidup di Mesir, Raja Firaun pada saat itu bermimpi. Dia katakan ada 7 lembu yang gemuk. Dia bermimpi 7 ekor lembu yang kurus, saudara. Apa maksudnya ini? Sehingga lewat Yusuf menjelaskan arti mimpi itu, bahwa selama 7 tahun ada produktif menghasilkan berlumbung-lumbung padi, lumbung gandum, saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan di masa 7 tahun nantinya ada kelaparan. Dan disitulah selama 7 tahun mereka bekerja, dan ketika mereka beristirahat selama 7 tahun tidak melakukan apa-apa, Tuhan mencukupkan mereka. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, selama 7 tahun lah Yusuf mengajarkan, selama 7 tahun itu kita harus memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan dalam hidup kita. Kita kembalikan dengan hidup kita sekarang ini. Tuhan menyediakan waktu 6 hari untuk kita bekerja. Dan di hari yang ketujuh kita beristirahat memuliakan nama Tuhan.
Selama 6 hari kita diberkati Tuhan, karena pekerjaan Tuhan adalah memberkati hidup kita, menyembuhkan kita, dan memulihkan keadaan kita. Itu pekerjaan Tuhan. Dan kita harus bersyukur, menyembah Tuhan. Kita datang ke gereja, kita datang beribadah kepada Tuhan. Itu bukti nyata kita sedang beristirahat dan menyembah kepada Tuhan. Saya kena percaya, jika konsep ini yang kita pakai, maka Tuhan akan terus memberkati hidup kita, terus memberkati keluarga kita, dan terus akan menyertai dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada hari ini. Shalom, salam sehat dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Haleluya, amin.